Oh, apa? Cek, satu, cek. Halo Sobat KW semua, hari ini ibadah KW kita hari ini dalam tema AMKM yaitu sabar. Gimana ibu-ibu semua? Pada semangat gak hari ini sama AMKM-nya? Udah siap belum sama requestan lagunya? Sebelum kita mulai, kita angkat satu buah pujian dulu, yaitu layak dipuji disembah. Berkumpul secara virtual lewat Zoom ya Tuhan. Kiranya Kau dapat memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Biarkan Roh Kudus juga dapat membuka hati kami supaya apa yang bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Halo Sobat KW semua. Komisi Wanita GKK Rajawali AMKM, Anda meminta kita menyanyi. Ingat ya, kita menyanyi. Jadi saat kita nyanyi kita bisa nyalain semua ininya ya, di unmute semua. Kita bisa nyanyi sama-sama. Selamat sore Sobat KW semua. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga sehat dan penuh semangat ya di edisi perdana 27 Maret 2021. Saya Jessica akan menemani Sobat KW semua dalam 90 menit ke depan dalam program AMKM. Sobat KW bisa request lagu ya atau ingin kirim pesan, salam-salam, mau curhat juga boleh ya. Silakan langsung aja chat di kolom chat ya. Ada kan di Zoom-nya kolom chat, itu bisa kalau mau kirim pesan atau request lagu. Beberapa lagu sih udah kami terima. Hari ini udah siap nih kita nyanyiin ya sama-sama. Di edisi perdana ini kita akan membahas topik sabar. Mulai dari maksudnya apa sih sabar itu ya? Ciri-ciri orang yang sabar, contoh orang yang sabar. Pokoknya luas deh ya kalau kita ngomongin tentang sabar sih ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, kita baca dulu request pertama. Ini saya udah dapat nih request pertama dari kemarin ya di grup WA. Request pertama yaitu dari Ii Bong Faji. Lagunya adalah What You I. Pesannya, lagunya enak banget, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini Ii Bong Faji datang nggak ya? Hadir nggak ya di Zoom? Oh, hadir ya? Halo Ii, halo. Oh, oke. Ii, kita nyanyi sama-sama ya lagu What You I ya. Enak mana-mana. Enggak lah. Enggak. Tak sambut. Kita nyanyi versi bahasa Indonesianya. Kasih dari surga begitu ajaibnya yang tak terlihat. Pada saat kau dan aku lagunya enak nggak? Pada suka nggak lagu ini? Bagus kan ya lagunya? Menyatakan kasihnya. Oke. Hari ini saya ditemani sama Cuantau Lady. Hari ini kan kita mau membahas tentang sabar ya. Oke, kita bakal kupas tuntas nih tentang sabar apa aja ya. Oke, halo Cuantau Lady. Halo Ci Jessica, halo semua Sobat KW.
Udah boleh nih buka mic semua. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya. Ya. Hari ini kita mau bahas Tentang sabar. sabar ya, oke. Tentang sabar, oke. Nah, gimana Ci? Oh gini, kalau sabar itu ya, sabar itu termasuk ke pengendalian diri kah, atau ketekunan kah, atau bagaimana ya sabar yang dimaksud di Alkitab itu? Oke. Nah, Sobat KW semua, kalau kita bicara sabar, sabar itu luas banget ya. Nah, berdasarkan pertanyaan daripada Cijes tadi, apakah sabar itu termasuk di dalam pengendalian diri? Ya tentu, sabar itu termasuk di dalam pengendalian diri. Jadi ketika kita mengatakan kita sabar, berarti itu sudah termasuk di dalam kita mengendalikan diri kita sendiri atau self-control. Nah, bagaimana itu sabar menurut Alkitab? Kita akan coba mengulik nih. Teman-teman, kalau misalkan kita bisa melihat di dalam Alkitab, beberapa kali itu dikatakan bahwa sabar itu merupakan salah satu dari karakter Allah. Jadi sabar itu adalah karakter Allah nih. Karakter Allah, mengapa dikatakan karakter Allah? Sebab dikatakan beberapa kali di Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 14 ayat 8, dan beberapa ayat lain, bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Dan ini merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Allah. Kalau kita mendengar kata Allah, berarti yang akan terlintas di dalam pikiran kita selain Allah itu Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang penuh dengan kesabaran. Jadi itu pertama yang perlu kita lihat, apa sih itu kata Alkitab tentang sabar? Sabar itu kita lihat dulu bahwa sabar adalah Allah sendiri. Sebab Allah memiliki karakteristik yaitu sabar. Nah, berbicara dengan kehidupan kita sehari-hari ini, ibu-ibu KW, saya akan sederhanakan ya. Berbicara tentang kesabaran di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya ya, apalagi perempuan akan selalu diperhadapkan dengan namanya kesabaran. Iya enggak? Iya enggak ibu-ibu? Betul. Betul enggak? Udah pasti itu tiap hari diuji ya kesabarannya. Iya, tiap hari entah itu dengan anak kita, dengan pasangan kita, atau di dalam dunia pekerjaan kita. Atau bahkan dengan diri sendiri juga. Ya, betul sekali, dengan diri kita sendiri. Ada banyak hal yang diperhadapkan dengan diri kita tentang kesabaran. Nah, oleh sebab itu kita sangat perlu sekali di dalam kehidupan ini memiliki karakter sabar. Karena di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita temui yang harus menuntut kita untuk lebih sabar. Nah, tadi kan kita udah lihat nih, sabar itu merupakan karakteristik daripada Allah. Iya, betul. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Iya. Bahkan dengan menghadapi kita orang-orang berdosa pun, Allah itu sangat sabar menghadapi setiap kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 nih, kita bisa menemukan di sana bahwa kasih itu, berbicara tentang kasih itu salah satu bentuknya adalah sabar. Jadi kasih itu adalah sabar. Minggu lalu kan, bulan lalu lah ya, kita udah bahas bahwa kasih itu tidak cemburu ya. Iya. Nah, sekarang selain dari tidak cemburu itu, kasih itu juga adalah sabar. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang terkasih atau teman-teman KW, karena kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah kita yang adalah Allah yang sabar, maka kita juga sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk selalu sabar di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam kita menyikapi apapun di dalam kehidupan kita. Dan balik lagi seperti kata Jessica tadi, tadi ngomong kan itu termasuk dalam pengendalian diri nggak? Iya benar sekali, termasuk di dalam pengendalian diri. Kita mengenahan diri kita atas emosi, kita sabar atas bimbingan, dalam pengajaran, kita sabar di dalam menasehati dan menuntun orang lain menuju kebenaran. Seperti yang dikatakan juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Oke. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya ya, habis ini kita bakal sharing-sharing nih tentang sabar. Nah, sebelum kita sharing, saya ada request lagi nih, dapat request dari Cinovi. Cinovi pesannya buat teman-teman, ibu-ibu yang lagi ada persoalan dan lagi sakit ataupun sedang menunggu mujizat dari Tuhan. Pesannya tetap semangat dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mantep banget. Lagunya Bagi Tuhan
Tidak ada yang mustahil. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Cinovi, buka dong speakernya kita nyanyi. Ya. Mana tuh Cinovi? Ada. Cinovi, unmute dong. Ya kita nyanyi. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ini wah. Oke, sebentar ada warta. Warta yang kali ini adalah mengenai ulang tahun gereja ya. Jangan lupa besok ada kebaktian untuk ulang tahun GKK yang ke-46 ya. Para jemaat diharapkan untuk hadir atau hadir secara virtual melalui YouTube ya. Besok ibadah ulang tahun GKK dimulai pada pukul 9. Di bagian bawah. Ada nggak? Enggak ya? Ya, kita bisa lihat ya rekan-rekan semua di sini ada slide-nya tentang ibadah besok hari. Ya. Jangan sampai lupa ya, seperti kata Ci Jessica tadi, jangan lupa besok ya Ci ya? Iya, Besok jam Jangan lupa 9 jam 9 pagi. ya. Ya, jangan sampai lupa di YouTube gereja yang baru ya rekan-rekan ya. Di YouTube gereja yang baru yaitu Gereja Kristen Kebenaran yang baru. Udah pasti Ya. nih acaranya pasti spesial banget ya. Yaps, betul Karena ulang banget. tahun kan ya. Dan ada banyak hal nanti, ada banyak acara yang bisa kita lihat dan kita saksikan bersama di dalam acara HUT gereja yang ke-46 ini. So, jangan sampai kelewatan atau ketinggalan dengan ibadah besok hari. Tuh ada temanya dari anugerah kepada anugerah. Wih, Yes. pasti udah mantep banget lah, keren. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita sharing-sharing nih, gimana ya? Sobat KW, ada yang mau di-sharingkan kan nih tentang sabar? Cimimi,
Ci Mimi ada yang mau di-sharingkan kan nih tentang sabar hari ini? Sabar tidak jadi jalan-jalan. Kita sabar mendidik anak. Apalagi home learning ya, kayak gini. Iya, setuju. Seharian anak sama kita, 24 jam. Boleh bilang. Sepertinya ini semua kita alami ya. Jadi ya memang jadi orang itu harus sabar-sabar banget deh. Panjang sabar, pasti disayang Tuhan. Yang paling menantang nih, yang paling menantang kesabaran. Apa coba? Paling menantang tuh saat anak nggak mau denger kita ya. Begini dia memberontak atau apa, pokoknya nggak mau gitu. Nah itu kita aduh bener-bener. Lalu saya menghadapi si Winston satu itu, waduh bener-bener harus sabar banget. Sabar saya harus berapa banyak udang deh pokoknya. Kalau Gimana anak nih triknya? Triknya gimana ya? Apakah berdoa dulu atau gimana nih? Atau tarik napas dulu? Atau makan dulu mungkin? Atau harus disogok dulu? Yang pasti harus makan karena harus kuat tenaga untuk Baik. marah sama dia. Betul. Tapi so far masih oke lah, cuman yang dalam belajar tetap kitanya harus bimbing dia. Kadang nggak mau mudi anaknya gitu. Jadi ya memang harus sabar lah. Iya, karena kan dengan kita bertekun untuk selalu sabar juga itu pasti membuahkan hasil ya. Betul. Semoga. Harus amin dong, Ci. Harus Yakin Ci. dong, yakin gitu, amin. Soalnya saya ngurusin Winston tuh bener-bener deh. Kalau si Joyce mah udah lepas lah, ibaratnya dia bisa sendiri gitu. Nah satu ini untuk belajar pun, aduh, kita harus di samping dia. Kalau kita udah ke belakang sebentar ngurusin dapur, dia lepas juga. Nah dia kemana? Lah kok ikutan kita gitu loh. Makanya dia belajar udah standby setengah hari di meja, nggak bisa pergi. Nah itu. Makanya kadang kalau kita udah nggak sabar, apalagi kalau lagi ini ya. Lagi MD datang tamu tuh, itu kan biasa emosi tuh. Diuji ya kayak diuji. Udah emosi udah nggak enak. Kenapa lu begini gitu loh? Kenapa lu begitu? Ya udahlah, jalanin aja lah. Berarti kita harus tekun juga tuh mendoakan supaya Winston bisa lebih baik lagi, bisa menerima apa yang diajarin ya lewat pembelajaran online atau lebih dengar-dengaran lagi sama mami papinya. Dan harus mami papinya juga diberikan kesabaran yang lebih lagi. Ya, betul gak? Doain ya. Oke, Ci, sip. Thank you ya, Ci, untuk sharingnya ya. Oke, yang lain nih, ada yang mau sharing lagi nggak tentang sabar? Siapa ya yang mau kita tunjuk nih? Ci, siapa ya menurut Cici? Aku lihat-lihat dulu nih. Waduh, kayaknya Ci Mary lain nih. Ci Mary. Okay. Ayo Ci Mary. Sharing Ci dong Mary tentang suaranya lagi di kesabaran. mute. Masih di mute suaranya. Oke. Cici suaranya masih di mute. Di unmute dulu, Ci. Diklik dulu. Iya. Di bagian kiri bawah. Ya, betul. Oke, udah. Ada suaranya, ada masuk. Ya, silakan, Ci. Aku mau sharing apa ya? Bingung juga sih. Waduh, nggak tahu juga deh. Kalau tentang sabar, aku yakin deh. Setiap hari itu pasti ada ceritanya tentang sabar. Gak mungkin gak ada. Ya. Ini kalau aku sabar, kadang misalkan aku lagi di jalan gitu ya, pakai motor. Iya. Itu kadang bikin kita gimana gitu ya. Kadang, marah gitu, macet kan kita kadang mau buru-buru gitu loh. Itu kan salah satu nguji kesabaran kita juga sih. Tuh. Ci, jangan ngebut-ngebut, Ci. Naik motornya, Ci. Ya. Ya. Enggak, tapi biasanya ibu-ibu gini loh yang suka saya lihat lah. Sennya ke kiri tapi mutarnya ke kanan. Jadi yang belajar sabar mungkin orang-orang yang berhadapan dengan kita juga. Sering terjadi ya. Iya kan, Itu sering banget ya. Suka-suka sendiri ya kayak gimana. Kenapa Ci? Kenapa?
Dia kayak suka-suka sendiri gitu, kayak aturan gitu loh. Namanya juga emak-emak, Ci. Iya. The power of emak-emak ya. Iya benar. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah itu aja. Oke. Kalau main game, Ci, main game desanya diserang terus, sabar gak, Ci? Desanya diserang terus, sabar gak, Ci? Sabar, harus sabar. Akan Ci Mary suka balas ke saya tuh, nyerang balik. Sabar aja, sabar. Saya sabar sih, nggak ngebalas lagi. Oke, yang lain coba thank ada you, lagi Ci nggak Mary yang ya. mau sharing lagi? Oh iya, Bang Faji, gimana tadi kan udah nyanyi ya lagunya What You I. Ada yang mau di-sharingin kan nih tentang sabar? Ceritanya hari ini gimana? Halo? Halo, di unmute dulu speakernya. Nah. Diklik yang bagian kiri bawah. Yang ada tulisannya mute. Yang ada lambang mic-nya itu. Oke. Nah, oke, mantap. Nah, Halo, sudah I. masuk. Halo. 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 Ai sharing dong ya tentang sabar. Kita mau denger nih. Jangan lupa. Kenapa, I? Apa sih yang nggak tahu lah. Karena udah gede, udah tua. Ya kalau dalam sehari-hari nih misalkan Ai punya kayak apa ya? Punya sesuatu yang diimpi-impikan, sesuatu yang ingin dicapai gitu kan kita harus nunggu itu dengan sabar ya. Ai ada nggak sih yang mau diceritain tentang hal itu? Yang mau dibagiin sama sobat-sobat KW semua? Nggak biasa. Atau mungkin pas belanja, I. Pas belanja, pas ke pasar, ketemu orang-orang yang gak sabaran. Bagaimana AI itu berusaha untuk lebih sabar menghadapi orang-orang di pasar mungkin ketika belanja, begitu. Ya kan sabar aja, tahan diri gitu. Kalau ada apa. Oh, tahan diri aja ya? Banyak saya lalu. Oh, oke. Ada lagi nggak yang mau sharing lagi? Thank you ya, iya. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi nih. Siapa ya? Coba deh contoh lady yang pilih deh satu orang lagi. Siapa yang mau sharingin? Saya mau pilih siapa ya? Mungkin Semu Alu kali ya. Oke. Wah, kan sebagai istri gembala nih, bagaimana trik-trik atau pasti dong banyak hal yang dihadapi begitu. Kayaknya sabar banget deh. Iya. Apa ya? Kimi nih yang mau sharing Kimi. Sabar ya, apa ya? Kadang masih nanya ke Felix gitu ya. Sabar dari banyak sih, cuma ya belajar menguasai aja sih. Terkadang memang nggak suka sabar, suka marah-marah, lebih banyak marah lah istilahnya ya kadang kalau di rumah ya. Tapi cepat turun sih, bisa kendaliin diri lah. Yang penting nggak sampai yang tidak kita kelewat batas istilahnya. Ya saya sih nggak tahu ya, tergantung orang sabar apa enggak. Kadang sih nggak sabar juga. Ya nggak ada yang ini sih, paling ya belajar mengendalikan diri lah. Gitu. Oke, belajar mengendalikan diri ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, saya ada request. Requestnya 2 lagu, nggak tanggung-tanggung. Requestnya dari Cimi Micong. Wow. Pesannya,
Buat semua yang mendengar agar tetap semangat, jangan menyerah, karena ada tangan Tuhan yang menopang, dan semua akan indah pada waktunya. Waduh, mantep banget ini pesannya. Lagunya yang pertama, Pelangi Kasihnya, dan kedua, Ku Tak Akan Menyerah. Oke, kita nyanyikan lagu yang pertama. Cimimi jangan lupa di unmute, kita nyanyi sama-sama ya. Rekan-rekan KW yang lain juga bisa ikut nyanyi ya. Jadi yang nyanyi nggak hanya yang request ya. Iya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan beri ular beracun pada yang minta roti. Satu hal kan angkat di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung mulia. Saatnya yang dinanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Katakan apapun yang kau alami kini, Tuhan selalu ada untukmu. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal kan akan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung mulia. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasihnya. Masih Cimimi yang nyanyi nih abis ini. Lagu yang kedua yaitu Ku Tak Akan Menyerah. Lagunya Jeffrey S. Chandra. Ya. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan merendah di dalam kehidupan kita, maka di dalam segala perkara pun kita tidak menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya rekan-rekan semua. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
nih, tadi saya lihat Cinovi raise hand. Oh iya. Cinovi, halo. Cinovi mau sharing mungkin ya untuk kita. Cinovi. Halo Ci. Halo. Halo Cinov, tadi raise hand. Ada yang mau di-sharingkan? Biasa kepencet sama Vina. Jadi aku nggak nyalain video nih. Hai, lucu banget sih. Halo, siapa tuh Ruby ya namanya? Iya. Halo, Ruby. Halo kecil Rumpi. Ya. Ya udah deh, Oke. karena Cinovi udah nggak sengaja kepencet ya, jadi Cinovi harus sharing. Ya, sharing sedikit nih buat kita. Sharing dong tentang kesabaran hari ini. Sabar. Kayak gini aja deh. Lagi mau Zoom diganggu. Handphonenya diambil. Entar dipencet-pencet. Ya belajar sabar kan kita juga nggak bisa marah-marah. Dia juga nggak ngerti. Malah dia yang Apa marah tuh ya. artinya? Apa tuh artinya? Apa Ya, itulah. Ya mengucap syukur sih Tuhan masih berikan kesabaran. Terutama minggu kemarin ya pada saat mama mertua udah nggak ada. ya? Terus kan pasti suami pasti ngedrop banget gitu loh. Jadi ya kita juga sempat nggak bisa tidur sih beberapa hari ya. Tapi ya bersyukur Tuhan masih tetap berikan kita kesabaran, kekuatan. Jadi kita bisa melaluinya gitu loh. Ya Ci, kami dari KW menyampaikan turut berduka cita ya Ci. Iya. Cinovi sama keluarga sehat selalu ya. Dan semangat terus. Ya. Iya, dadah. Terima kasih Ci. Terima Dadah kasih. cantik. Kan ini kita mau lanjut lagi nih. Oh, dia mau kiss bye untuk kita Iya. semua ya. Kita mau baca warta. Operator slide. Warta untuk bulan April. Nggak ada. Oh, yang untuk apa? Oh, Hanya Paskah. Yang ibadah Jumat Agung yang untuk April nih ada. ya. Ada ibadah Jumat Agung untuk bulan April. Kemudian ibadah Paskah. Ya. Kemudian komisi wanita di bulan April pada tanggal 24 ya. Kami harapkan Sobat KW semua bisa join Zoom di bulan April dengan tema memberi. Ya. Terus untuk bulan Mei-nya, KW bakal punya acara yang seru juga, temanya lemah lembut. Nah, di bulan Mei ini kita bakal ada craft nih, activity ya. Activity kerajinan gitu, bikin sesuatu lah. Buat ibu-ibu yang ingin berpartisipasi untuk bikin prakarya gitu craft, bisa mendaftarkan diri. Nanti daftar aja di grup WA bisa ya, masukin namanya. Nanti kita akan kirim-kirimkan bahannya untuk bisa dibikin di rumah ya craftnya. Bisa langsung nanti cantumkan aja namanya di grup WA, bilang saya mau join gitu untuk ikut craft di bulan Mei. Ini Itu untuk Hari Mama ya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang pengen ikut serta di dalam acara aktivitas bulan Mei ini bisa langsung daftar mulai bulan Maret ini. Supaya panitia atau pengurus bisa melis nama-nama siapa aja. Betul. Jadi nanti jangan mendadak, aduh saya mau ikut. Tapi kita udah harus jauh-jauh hari sudah mendaftarkan diri supaya juga pengurus bisa siap-siapin nih alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan nanti bisa dikirim ke rumah ibu-ibu sekalian. Ya, betul. Jangan lupa ya ibu-ibu ya. Sebelumnya nih, kita mau sapa-sapa dulu ya sebentar ya. Untuk Ci Devi. Halo Ci Devi. Hai Ci Devi. Halo, apa kabar? Halo Ci, apa kabar nih? Hai. Baik. Bulan lalu sempat ikut Zoom juga ya? Enggak. Oh enggak. Oke deh, kalau gitu mulai bulan depan rajin ya Ci ikut Zoom-nya KW ya. Iya, oke. Mulai bulan Thank ini you. dong. Kan sekarang udah ikut nih. Terus untuk Ci Esther Daniel. Ibu Esther Daniel. Ibu Esther Daniel kemarin kita sempat
berkunjung ya ke rumahnya Iya, ya. sempat ke rumahnya ya. Halo. Halo Bu, kemarin Halo, Bu. ketemu anaknya ya? Iya, ketemu anaknya. Oh iya, anaknya. Oh iya anaknya. Halo, halo Ci. Apa kabar nih Bu Esther? Baik, luar biasa. Sehat-sehat selalu ya. Ya. Ibu lagi apa Ibu? Oh, ngerti Bu. Saya di jalanan saya buka ini Zooman. Iya tadi lihat sih lagi di dalam mobil ya tadi ya. Ya. Jalanan saya bilang jam berapa ini? Wah udah jam 4. Buru-buru buka anak saya. Iya ini jam 4 katanya. Iya mami ada Zooman. Oh alah, oke. Tapi puji Tuhan bisa ikut bareng-bareng ya Bu ya. Sampai di rumah. Oke, kita Sehat lanjut selalu ya lagi. Bu. Sehat selalu Ibu Esther. Terima kasih. Amin. Ibu Heni, Ibu Heni. Ibu Heni mana namanya? Ibu Heni, halo. Halo Bu Heni, apa kabar? Suaranya speakernya di dulu, yang bawah kiri itu diklik supaya suaranya bisa kedengeran ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Kemarin kita sempat berkunjung ya ke rumahnya Ibu Heni juga. Betul. Tetap semangat Bu, sehat selalu. Sehat selalu ya buat Ibu Heni ya. Lalu ada Ibu Shirley nih. Ibu Shirley. Bu Shirley, halo. Halo Bu Shirley. Ini banyak yang masih tutup kamera ya? Iya, masih tutup video. Bisa dong yang belum buka kamera, nyalain aja kameranya supaya kita bisa lebih enak bersekutunya. Jadi bisa saling tatap muka, bisa lihat wajah satu dengan yang lain. Ya, halo Bu Shirley. Halo. Halo, Ibu suaranya udah masuk. Kemarin kita sempat ke rumah saudaranya ya, yang di Pademangan 7 itu. Ibu Shirley-nya lagi di mana ya? Dara, Kang 13. Bukan Pademangan 7. Oh maaf, salah alamat. Oh iya, oke. Maaf, saya habis kemarin tuh antar souvenir ketemu suaminya ya. Gimana? Apa kabarnya, sehat? Sehat, puji Tuhan. Mau request lagu nggak nih? Hah? Mau request lagu nggak? Enggak. Sally ya nih. Sally. Lagu nggak? Ini Sally ya. Ya. Boleh lagu Besarkan Nama Tuhan aja. Oh iya. Sally ya. Sally. Besarkan nama Tuhan. Ya Sally. Hai Magda. Magda, halo Sally. Sally. Kedengeran nggak? Kedengeran. Suaranya Mami. Udah. Itu Sally tuh. Halo Sally. Sally ya. Apa itu? Oke, nanti kita akan putar ya Bu ya. Sally. Sama Kiles. Sally. Lagunya kayak gimana Bu Shirley, Besarkan Nama Tuhan? Ini apa nyanyi? Besarkan Nama Tuhan. Oh ya, oke. Besarkan Nanti nama kita nyanyiin. Tuhan. Lagunya buat siapa? Untuk kita semua. Untuk kita semua ya, yang dengar ya hari ini ya. Ya, gitu. Ya. Oke. Oke Bu, nanti kita akan putar ya. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih. Oke deh, kita lanjut ya. Menarik banget lah pokoknya sharing-sharing sama ibu-ibu ya. Mulai dari sehari-hari tuh yang lagi naik motor ya.
lagi naik motor jaga-jaga emosi gitu. Mungkin Walaupun lagi jaga sen anak kiri ya. belok kanan Betul. ya. Ada yang jaga anak, nemenin pembelajaran online. Ya, lagi nge-zoom diganggu juga ya tadi. Iya betul, raise hand ya, padahal kepencet. Gak taunya lagi di atak-atik mungkin tadi sama anak. Sekarang nih, ada yang mau ditanyain. Apa itu, Ci? Apa sih ciri-cirinya orang yang sabar, terus ada nggak contohnya di Alkitab nih, orang yang sabar itu seperti apa? Terus akibat dari ketidaksabaran itu apa? Kayak gitu, kita pengen tahu juga dong yang ngebahas tentang hal itu ya. Oke, ini pertanyaannya cukup banyak ya. Iya, banyak. Dan kalau saya jabarin benar-benar rinci itu pasti panjang sekali. Mungkin saya akan singkat aja. Ke pertanyaan pertama dulu ya, ciri-ciri orang sabar. Iya, ciri-ciri orang balik sabar. lagi dulu, sabar itu merupakan salah satu buah roh. Ya, kalau misalkan kita lihat seperti yang saya katakan di awal bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 itu dikatakan bahwa kasih itu sabar. Jadi salah satu ciri dari orang sabar adalah dia memiliki kasih di dalam dirinya. Nah, seperti apa itu orang-orang yang memiliki kasih dalam artian sabar? Seperti yang sempat saya bahas juga, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Itu ciri-ciri utama orang yang memiliki kasih di dalam, memiliki kesabaran di dalam dirinya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang sabar, penuh dengan kesabaran, kita sabar menghadapi orang-orang di luar sana atau menghadapi anak-anak kita yang mungkin menjengkelkan di dalam pekerjaan kita, di jalan raya sekalipun, itu akan terlihat dari cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Atau bahasa Inggrisnya self-control. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Pengendalian ini berbicara tentang bagaimana kita mengontrol seluruh emosi kita. Mengontrol amarah kita, mengontrol rasa jengkel kita, mengontrol tutur kata kita, dan segala macamnya. Jadi itu adalah ciri utama orang yang sabar, Ci. Jadi kita nggak akan mungkin atau mustahil kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang sabar. Tetapi kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Tetapi bukan dalam artian kita nggak boleh marah ya. Nah, marahnya kayak apa sih yang terkontrol itu? Nah, bukan berarti kita nggak boleh marah. Dosen saya selalu mengatakan ketika kita marah itu sebenarnya kita bisa marah kepada siapapun. Tuhan juga pernah marah kepada kita. Tetapi di dalam amarah kita jangan sampai dikuasai oleh amarah itu. Jadi kita boleh marah, tetapi malah marah di dalam kasih. Nah, oleh sebab itu banyak buku-buku tuh yang mengatakan ya di dalam buku pastoral itu mengatakan ketika kamu marah, ketika kamu misalkan nih Cici mau lakukan sesuatu kepada saya dan saya nggak suka gitu, saya mau marah kepada Cici, tetapi saya tidak marah ke Cici di dalam keadaan saya lagi tidak terkontrol. Jadi saya tidak mau amarah itu yang menguasai saya, tetapi saya menunggu beberapa detik ketika benar-benar rasa tidak suka saya itu udah benar-benar mereda, di situ saya akan ngomong ke Cici. Jadi marah itu bukan dalam artian saya maki-maki Cici, saya nggak suka sama Cici, enggak, bukan begitu. Tetapi marah dalam artian kita mengasih tahu kepada Cici, saya kasih tahu ke Cici apa yang saya tidak suka, saya tegur Cici apa yang saya tidak suka, tetapi tidak di dalam keadaan terkontrol atau terkuasai oleh marah. Karena kalau kita misalkan marah dan marah itu yang menguasai diri kita, yang keluar apa? Kita ngata-ngatain orang, kita maki-maki orang, kita ungkit-ungkit masalah orang, dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak-dampak yang akhirnya kita lakukan. Oleh sebab itu, ciri utama adalah pengendalian diri. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai amarah itu yang menguasai kita, keegoisan itu menguasai diri kita sendiri. Berarti dengan kita bisa mengontrol emosi kita, marahnya kita juga jadi lebih bijak ya. Betul sekali, Ci. Kita harus lebih bijak, jadi lebih bijak karena kita mampu mengontrol diri kita. Mau nanya lagi nih, kalau kita misalkan marah kan biasanya itu meluapkan emosi ya. Kalau dari sisi psikologisnya gitu, meluapkan emosi itu sebenarnya baik nggak sih? Marah gitu maksudnya kan tadi udah bilang tidak dikuasai amarah, tapi kan itu maksudnya saya meluapkan emosi, saya lagi emosi gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi ya, sebaiknya kita bisa langsung ngobrol dengan psikolog kita yang ada di sini. Tetapi beberapa buku yang saya baca ya, ketika kita meluapkan rasa emosi kita, ketika kita
tidak memendam rasa emosi kita itu hal yang baik, karena kita juga jangan membiarkan emosi itu terpendam dalam diri kita. Tetapi yang saya maksudkan di sini, jangan sampai ketika kita meluapkan emosi kita itu benar-benar kita di dalam kendali emosi gitu. Ngerti gak sih? Jadi ketika misalkan saya marah kepada Cici, saya marah dalam keadaan saya benar-benar masih sadar gitu. Melalui dari tutur kata saya, dari apa yang saya ucapkan, saya lakukan, saya masih sadar. Tetapi kalau misalkan kita meluapkan dan emosi itu yang menguasai kita, saya udah nggak sadar, saya akan lakukan hal apapun kepada Cici. Iya, lepas kendali akhirnya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol ya kepada dengan ini. Mayan, Semu Mayan maksudnya. Semu Mayan, halo. Ya, halo Semu Mayan. Halo. Halo semua ibu-ibu, selamat sore. Halo Semu. Dari sisi psikologi ada nggak sih Semu? Kenapa? Tentang marah ya? Iya. Dari sisi psikologi, kan? Iya. Sehat nggak sih marah-marah? Marah-marah cepet tua tuh. Tapi kalau marahnya dipendem-pendem, kan nggak enak saya. Dari sisi psikologis bagaimana ya? Kalau dari sisi psikologi sendiri, pasti kita semua pasti pernah marah dan memang memendam emosi itu tidak disarankan dalam sisi psikologis karena tidak baik untuk psikis kita dan mental kita tentunya. Tapi bagaimana cara untuk melampiaskan emosi itu berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang negatif, ada yang positif tentunya. Ya, yang negatif yang mungkin marah-marahnya dalam bentuk mungkin banting-banting barang, banting handphone gitu ya, atau mungkin juga menyakiti diri. Nah, itu yang negatif sebenarnya. Nah, ada juga yang cara melampiaskan emosinya itu secara positif. Itu yang mesti kita pelajari. Bagaimana cara kita menyalurkan emosi kita tapi di sisi yang positif. Kalau dari psikologi biasanya kita disarankan untuk berkomunikasi gitu lah ya. Jadi kalau kepada siapa kita marah, kita komunikasikan. Contohnya seperti kepada pasangan kita bicarakan gitu loh. Bicarakan jangan dipendam juga gitu ya, lama-lama jadi meledak gitu ya. Jadi kita harus bicarakan, harus berani untuk mengungkapkan saya ini marah loh, seperti itu. Tapi dalam kondisi yang tidak yang banting-banting panci gitu ya. Biasanya disarankan untuk menghitung gitu ya, mengambil waktu sejenak, menghitung sampai beberapa saat yang dianggap emosinya sudah mulai tenang, baru bisa kita komunikasikan. Nah, makanya ada artikel ya dalam kemarin saya sempat baca, artikel cukup menarik sih ya, cukup lucu juga sih gini ya. Artikel ini mengatakan seperti ini, jikalau kamu marah kepada orang yang lebih tua dari kamu harus hitung 1 sampai 10. Tapi kalau kamu marah sama orang yang seusia kamu harus hitung 1 sampai 20. Tapi kalau kamu marah sama orang yang lebih muda dari kamu harus hitung 1 sampai 30. Tapi kalau kamu marah sama pasangan, lebih baik kamu hitung terus gitu ya. Hitung terus. Tapi sisinya lumayan cukup ini ya, cukup masuk akal. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kemarahan kita kadang mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti orang yang paling kita cintai sebenarnya, khususnya itu pasangan gitu. Jadi dalam sisi psikologi memang dikatakan untuk memendam emosi itu nggak baik, tapi bagaimana cara untuk mengeluarkan emosi kita dalam hal yang lebih positif, bukannya dalam hal yang negatif seperti itu. Mungkin nanti dari sisi rohani mungkin contoh Lady yang lebih bisa memberikan jawaban gitu ya, bagaimana cara melampiaskan, mengeluarkan emosi unek-unek secara positif dari sisi rohani. Ya, saya kembalikan ke contoh Lady. Silakan. Oke. Kalau untuk contohnya di Alkitab, orang yang penyabar itu siapa aja sih? Terutama yang cewek-cewek mungkin ya. Kayak Sarah ya. Sarah kan dia sabar tuh menanti sampai akhirnya punya anak, walaupun kita nilai kan kayaknya nggak mungkin, tapi dia tetap sabar nunggu sampai tua. Thank you dulu ya Semu Mayan tadi untuk penjelasannya secara psikologis, dan itu menarik sekali ya teman-teman, rekan-rekan KW, bagaimana kita harus benar-benar bisa mengendalikan emosi kita ya, jangan sampai emosi kita itu yang akhirnya melukai orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menyalurkannya di hal-hal positif, itu sebabnya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah,
berhubung tadi pertanyaannya tentang contoh-contoh ya. Iya. Sebenarnya yang saya siapkan bukan contoh perempuan sih, Ci. Tapi nggak apa-apa karena tadi Cici coba tanya tentang ini, tentang Sarah. Iya benar sekali, kita bisa juga melihat contoh bagaimana Sarah sebagai orang atau perempuan yang sudah lama sekali tidak mendapatkan keturunan. Kita mungkin sebagai manusia akan sangat marah, akan sangat jengkel. Sehingga ketika Tuhan memberikan satu pesan kepada suaminya Abraham bahwa istrinya ini akan hamil dan melahirkan. Di situ ada satu rasa syok dalam dirinya. Mungkin dia bingung, syok. Aduh, bagaimana mungkin saya di usia begini masih bisa hamil. Tetapi itulah buah dari kesabaran daripada Sarah dan juga suaminya, yaitu Abraham. Bagaimana mereka benar-benar melihat, bagaimana mereka benar-benar merasakan bahwa ada Allah yang menyertai kehidupan mereka, bagaimana mereka melihat bahwa ada Allah yang selalu menolong kehidupan mereka, sehingga di masa-masa akhir kehidupan mereka sekalipun banyak hal yang mereka pertanyakan kepada Tuhan, tetapi mereka terus jalani. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan buah yang baik dalam diri mereka, walaupun itu di akhir dan benar-benar mustahil banget untuk kita manusia. Tetapi mereka melihat bahwa ada tangan Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka. Dan mereka melihat buah hasil itu di akhir kehidupan mereka, bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan selama ini. Dan itu adalah hasil dari kesabaran mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan mungkin contoh kedua yang bisa kita lihat adalah Ayub. Oh ya, Ayub. Bagaimana Ayub, dia adalah seorang yang juga sabar. Di dalam kesesakannya, di dalam penderitaan yang ia alami, dia menunjukkan satu karakter yang sabar. Bagaimana dia itu menjadi seorang yang sangat sabar, mungkin sekalipun kalau kita lihat di dalam kisah Ayub, beberapa kali dia marah kepada Tuhan, dia mempertanyakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi amarah dan pertanyaannya itu tidak membuat dia semakin lari daripada Tuhan. Tetapi pada akhir kisah hidup Ayub kita melihat bahwa pada akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sedang turut bekerja di dalam kehidupannya. Maka itu perlunya sabar di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan keegoisan kita, maka kita akan mampu melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan juga di dalam 2 Timotius, di dalam Mazmur 25 ayat 3a, semua orang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Bahwa setiap orang-orang yang menanti-nantikan tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya tidak akan mendapat malu. Bahwa pada suatu hari nanti mereka akan memperoleh buah daripada kesabaran itu di dalam kehidupan mereka. Kalau itu kan contoh dari orang-orang yang sabar. Kalau umpamanya kita tidak sabar, apa sih akibatnya dari ketidaksabaran? Apakah ada contoh orangnya juga atau gimana? Mungkin kalau saya jelasin secara panjang juga ini panjang sekali ya. Tapi saya akan mencoba mengajak kita melihat seperti ini. Karena sabar itu adalah salah satu bentuk dari pengendalian diri. Jadi lawan kata dari pengendalian diri itu adalah tidak bisa mengendalikan diri. Iya, betul. Ya kan? Jadi apa dampak besar daripada kita ketika kita tidak mampu bersabar di dalam kehidupan kita, entah itu di dalam kita menunggu sesuatu, di dalam kita berelasi dengan orang lain, maka ada dampak besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita misalkan nih saya seperti contoh tadi deh, saya marah kepada Cici dan saya tidak sabar menghadapi Cici. Apa yang dampak yang akan terjadi? Bahwa relasi kita akan rusak karena saya tidak mampu mengendalikan diri saya dengan ketika saya menghadapi Cici. Mungkin saya akan marah-marah dengan mengata-ngatai Cici, menghina Cici dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang dampak, ada banyak sekali dampak dari orang-orang yang tidak sabar. Tetapi mungkin itulah dampak utamanya adalah kerusakan relasi dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan pasangan kita sendiri. Begitu. Sabar dalam penantian misalnya, dia nggak sabar. Dia punya goal dalam hidupnya, punya cita-cita, apa yang didoain setiap hari. Oh, suara saya kecil. Oh, misalkan ya, kita punya sebuah penantian gitu, punya cita-cita atau sesuatu yang kita doain sama Tuhan. Saya pengen punya A nih misalkan. Nah, kita kan tekun nih, sabar, tekun berdoa ya. Nah, kalau kita nggak sabar, kita nggak teruskan doanya, gimana? Berarti kita tidak akan mendapatkan
apa yang kita minta atau kita tidak akan mendapatkan jawaban atau gimana? Kalau bicara tentang itu ya Ci, itu tidak bisa itu tidak berbicara tentang apakah ketika kita berhenti berdoa berarti kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin lebih ke ini kali Ci, ya mungkin maksud Cici adalah mungkin ketika kita berhenti berdoa atau apakah itu bentuk dari ketidaksabaran kita begitu ya. Apakah berhenti berdoa ya. gitu. Oke. Ketika misalkan kita pengen sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu, atau pengen melakukan sesuatu yang nggak kecapean. Dan akhirnya kita berhenti karena kita udah nggak sabar. Udah males gitu, karena kita nggak mendapatkan jawaban atau kita tidak memperoleh apa yang kita mau itu. Ya bisa dikatakan bahwa itu adalah orang yang benar-benar tidak sabar menunggu ya. Oleh sebab itu kan dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 3a tadi bahwa semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Itu salah satu bentuk bahwa di dalam kehidupan kita ini kalau kita ada orang Kristen yang selalu menantikan, selalu menunggu sesuatu. Oleh sebab itu kita harus sabar. Karena siapapun yang menantikan Tuhan atau menantikan Tuhan di dalam kehidupannya tidak akan mendapat malu. Bahkan di dalam segala apapun yang kita nantikan di dalam kehidupan kita itu pun kita harus tetap sabar sebab kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam segala apapun yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan dan itu masih belum kesampaian, jangan sampai membuat kita menjadi kendor di hadapan Tuhan. Tetapi justru itu membuat kita semakin giat untuk mengerjakan hal baik dalam kehidupan kita, untuk mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sekalipun hari ini kita belum dapat, tapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti di dalam pengkhotbah dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Nah berarti segala sesuatu ada waktunya, maka kita dituntut untuk lebih sabar bahwa hari ini ada waktunya, besok ada waktunya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada waktunya. Berarti kalau misalkan apa yang kita inginkan itu tidak terjawab atau mungkin jawabannya lain, yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik ya buat kita ya. Jangan mudah menyerah atau jangan akhirnya marah kepada Tuhan dan berontak. Tetapi ingat bahwa waktu Tuhan, segala sesuatu itu ada waktunya di hadapan Tuhan. Termasuk dengan apa yang kita harapkan. Oke, betul-betul. Ini cocok banget nih sama lagu yang mau kita nyanyiin abis ini. Ini request dari Cisri. Judul lagunya Kaulah Harapan. Supaya kita nggak bersandar pada pengertian sendiri. Kita terus berharap sama Tuhan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
masih di AMKM bersama saya Jessica. Ada warta berikutnya. Warta, bukan warta sih ya kalau ini, ke persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di slide. Nggak ada slide-nya, maaf. Nomor rekeningnya nanti akan dikirim di grup ya, nomor rekeningnya. Seperti biasanya. Pakai kode di belakangnya ya? Iya, kodenya kode 005. Atau 05. Misalkan 40.000, jadi 40.000 ada 05-nya di belakang. Iya. Ada 5-nya. Jadi nggak 0 semua. Kalau tambah 0 juga boleh. Oke. Berikutnya kita lanjutin obrolan kita tadi ya tentang sabar. Enggak yang gitu. Ini masih sabar nggak nungguin kita nih di voting zone? Ngomong-ngomong tentang sabar, nanti yang lain udah pada bosan, udah nggak sabar. Ayo dibuka videonya. Atau mungkin kita ngobrol ke mereka kali tentang penerapan sabar ini dalam kehidupan sehari-hari sebelum akhirnya nanti. Boleh ya. Jangan lupa itu tadi lagu yang itu. Iya. Nah, oh iya. Ada lagi nggak nih yang mau request lagu nih, pesan-pesan lagu atau ada apa? Pesan buat temennya, kata-kata penyemangat gitu. Kalau ada dimasukin aja ke kolom chat ya, nanti saya bacain. Bisa ngechat gimana? Masa nggak bisa sih? Oke. Ada nggak? Ini pada diem-diem guys. Kalau diem-diem baiklah, akan saya tunjuk. Siap-siap ya. Cilinda. Linda, cocok sekali. Ayo gimana? Menghadapi anak-anak sekolah. Apanya gimana? Ibu guru yang sabar. Kalau untuk menghadapi anak-anak kan kebetulan saya memang pegang TK. Jadi mau pandemi nggak pandemi harus sabar. Oke. Cuma menghadapi pekerjaannya itu yang harus lebih sabar. Karena kan sekolah itu sangat berasa ya. Sangat berasa banget perubahannya dari sebelum pandemi, tiba-tiba pandemi kan sekolah langsung tutup kan. Memang nggak boleh masuk. Nah itu langsung pekerjaannya itu udah langsung berubah 180 derajat. Nah itu yang mesti sabar-sabar menghadapi pekerjaannya. Tuh. Tipsnya supaya tetap sabar mana? Tipsnya supaya tetap sabar. Kalau saya sendiri ya sebenarnya bukan tipe orang yang sabar ya. Saya sendiri juga sampai sekarang masih belajar untuk jadi orang sabar. Tapi bagaimanapun juga namanya kehidupan, pekerjaan kita harus jalani. Ya kita jalani aja gitu maksudnya. Jalani mungkin ya harus mungkin dari pikiran positif kita. Kita bisa juga jadi sabar gitu. Jangan banyak-banyak kayak mengeluh gitu, karena kan banyak mengeluh bikin kita tambah stres gitu. Nah betul, kurangi mengeluh ya, kurangi mengeluh. Iya. Mantap. Itu aja sih. Oke, makasih Lin. Ya. Kita tunjuk lagi berikutnya. Jangan nunduk yang ditunjuk. Cianti, ayo cerita Cianti. Cerita dong tentang bersabar. Sharing. Ada bocah di sebelah baru bangun. Nah. Apa ya? Kalau nanya sabar jangan sama saya nggak sabaran soalnya. Ya nggak apa-apa, kan contoh. Kasih cerita dong, sharing. Contoh yang tidak sabar. Atau menghadapi anak-anak sekolah minggu mungkin. Kalau sama sekolah minggu sih nggak ada masalah ya. Oh nggak masalah. Masalah di mana tuh? Dapat anaknya baik-baik, manis-manis. Nggak masalah sama anak-anak. Amin, anaknya baik-baik dan manis-manis ya. Nah, sebenarnya emang karena situasi kayak begini kan. Suaranya kecil.
Kedengeran tapi kecil. Masih tes. Nah, gitu. Pegangin. Sebenarnya mungkin setiap kita setahun ini kesabaran mungkin berkurang dan diuji ya. Karena ya betul, diuji. Kan dengan situasi seperti ini, terus nggak ada hiburan buat emak-emak kan. Biasanya mungkin kita ada waktu untuk nongkrong, ada me time dengan teman-teman kan. Setahun ini kan hampir nggak ada kan. Mungkin kalau yang saya kan orangnya sangat menjaga sekali. Jarang, kalau nggak penting banget udah nggak nongkrong-nongkrong. Paling nongkrong kan Pak, ya saya mengurangi cycle aja buat keamanan kan, buat anak-anak gitu. Jadi ya sebenarnya yang bikin nggak sabar itu karena memang kurang refreshing kayaknya untuk kurang piknik ya, kurang piknik. Kalau dulu frekuensi marahnya mungkin seminggu sekali, kalau sekarang hampir tiap hari. Oh, cukup signifikan ya perbedaannya sebelum dan sesudah. Itu kali karena situasi yang menjadikan kita jadi kurang sabar mungkin ya karena kondisi gitu loh. Terus kan semuanya jadi semua serba di rumah, sekolah di rumah, apa-apa di rumah kan waktu kita untuk diri kita kan jadi berkurang. Anak sekolah harus kita dampingi. Iya. Yang tadinya bisa makan keluar jadi nggak bisa. Ya mungkin jadinya sumpah gitu loh. Sumpah akhirnya ya kita tuh jadi suka ngoceh, suka marah, nggak sabar, mungkin kayak gitu. Kayaknya ya kalau saya menilai diri saya sih seperti itu, kurang hiburan. Ya kita belajar lah kan, udah situasi juga udah mulai menurun kan. Kita berdoa semoga semakin baik, vaksin semuanya. Ya amin. Jadi kan situasi semakin membaik dan semua kembali lagi seperti semula kan. Anak-anak bisa juga sosialisasi. Sekarang kan temennya sama saudara yang ada di rumah, orang tua kan hampir sama teman-teman nggak touch kan gitu ya. Semoga semua kembali lagi seperti semula, anak-anak juga bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Kalau minggu juga anak-anak kan bisa ketemu juga, akhirnya bisa kontekan. Dan mungkin kalau situasinya sudah kembali normal, mungkin kita semua bisa jadi ibu-ibu yang sabar lagi. Amin. Harus ya. Iya, kan udah ada hiburan, udah gak stres. Kan apalagi ya, jatah kosmetik sekarang udah diganti jadi jatah masker ya kan. Jadi kan di situ agak, tertekan nih saya. Malah lebih nggak irit ya. Iya, lebih nggak irit loh. Di rumah malah lebih parah ya. Banyak GoFood ya. Iya. Soalnya hiburannya cuma makan ya. Udah seperti itu aja. Semoga kita semakin sabar menjelang dunia yang sebentar lagi pulih. Gitu. Khususnya buat anak-anak, buat suami ya. Oke, makasih buat sharingnya. Setelah kita mendengar banyak pemahaman tentang sabar, banyak sharing cerita sama sobat-sobat KW semua. Sekarang gimana sih Bang implementasikan kesabaran sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nah tadi kita udah banyak bicara tentang apa itu sabar, secara sederhananya seperti apa, contoh-contohnya di Alkitab seperti apa, dan juga ciri-ciri orang sabar itu seperti apa. Dan sekarang bagaimana kita mengimplementasikan atau mungkin sederhananya melakukannya di dalam kehidupan kita ya, betul. Bagaimana kita melakukan karakter sabar itu di dalam kehidupan kita. Iya. Nah teman-teman semua, di dalam kita melakukan sabar ini, tentu kita harus komitmen dulu dengan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa melakukan kesabaran di dalam kehidupan kita atau mengimplementasikan kesabaran itu di dalam kehidupan kita tanpa sebuah komitmen yang besar di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak komitmen, kita akan terus jatuh dan jatuh begitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sabar itu berbicara tentang pengendalian diri. Kalau kita nggak ada komitmen untuk mengendalikan diri kita, entah itu mengendalikan emosi kita, amarah kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan perkataan kita, tutur kata kita, mengendalikan sikap-sikap kita, kalau kita tidak ada komitmen untuk mengendalikan diri kita sendiri, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengaplikasikan kata sabar ini di dalam kehidupan kita.
Jadi itu hal pertama yang perlu kita lakukan dulu nih. Ketika kita mau benar-benar mengimplementasikan di dalam kehidupan kita tentang kesabaran ini, maka kita harus punya komitmen yang kuat dengan diri kita. Kita harus deal dengan diri kita sendiri. Bukan deal dengan orang lain ya, tetapi deal dengan diri kita sendiri. Kita harus benar-benar buat persetujuan dengan atau kesepakatan dengan diri kita sendiri tentang kesabaran ini. Dan komitmen inilah yang nanti akan menolong kita untuk bisa mengimplementasikan kesabaran ini di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa kaulah kuatku. Nah teman-teman, di dalam kita mengimplementasikan sabar ini, sekalipun kita udah punya komitmen, tetapi tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, maka semua akan sia-sia. Nah oleh sebab itu komitmen dan karya Roh Kudus itu beriringan jalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga harus terus meminta kepada Tuhan untuk boleh menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Komitmen tanpa Tuhan, komitmen tanpa membawa Tuhan di dalam komitmen kita itu akan sia-sia teman-teman. Itu akan sia-sia rekan-rekan semua. Oleh sebab itu di dalam kita membuat komitmen kita untuk belajar sabar, maka kita juga harus meminta Tuhan untuk menolong kita. Nah kiat-kiat bagaimana kita harus membuat komitmen itu beda-beda orang ya Ci. Itu mungkin akan sangat panjang untuk kita bahas masing-masing. Benar, iya. Tetapi seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika kita pengen mengimplementasikan dalam diri kita, maka kita harus komitmen atau deal dengan diri kita sendiri bahwa saya ingin belajar untuk mengendalikan diri saya mulai hari ini. Nah, ketika mungkin rasa emosi itu mulai menghampiri kita, maka kita harus ingat firman Tuhan bahwa kita harus meninggalkan amarah kita. Bukan berarti kita nggak boleh marah, tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai marah itu yang menguasai diri kita, yang akhirnya membuat kita terjebak di dalam kemarahan itu sendiri. Iya, benar, setuju banget. Ngomong-ngomong tadi kan, kita harus berkomitmen sama diri sendiri. Iya. Saya yakin ngejalanin komitmen itu pasti nggak mudah kan, pasti ada aja jebolnya gitu. Sama kayak diet nih, hari ini diet, besok enggak, besoknya lagi diet, besoknya lagi enggak. Sama sabar juga kan, karena ujiannya itu ada terus-menerus. Tapi dengan kita berpegang kepada Tuhan dengan minta pimpinan Roh Kudus, saya yakin pasti kita bisa terus berkomitmen buat selalu sabar. Iya, betul sekali. Supaya dengan kita sabar kan, kita bisa jadi orang yang lebih bijak, lebih baik lagi. Jadi untuk 2021 ya, jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, gitu. Mungkin ada satu hal yang saya tambahkan ya. Dulu konselor saya suka mengatakan begini, kalau misalkan kamu sedang tidak sabar, merasa bahwa diri kamu sedang tidak sabar, maka kamu membutuhkan space dalam hidupmu atau ruang. Ruang dalam artian kamu harus benar-benar menenangkan dirimu dulu, menenangkan dirimu sejenak dan memikirkan ulang tentang ketidaksabaranmu itu. Mengapa kamu tidak sabar? Dan ketika kamu bisa memikirkan ulang tentang ketidaksabaranmu itu, barulah akhirnya kamu kan memikirkan ketidaksabaranmu dan kamu menenangkan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah memikirkan ulang dan menenangkan dirimu, disitulah kita membuat kembali, mendorong diri kita kembali untuk belajar sabar, melihat ke belakang kembali mengapa dulu-dulu saya bisa sabar dan kenapa hari ini saya nggak sabar gitu. Dan kita memanage diri kita sendiri, begitu sih. Jadi kita butuh ruang masing-masing dalam diri kita ketika kita merasa diri kita udah mulai nggak sabar nih. Nah, ingat kita semua itu butuh space dalam hidup kita dan kita harus benar-benar ketika sabar harus mencari ruang dalam diri kita sendiri. Entah itu butuh waktu, entah itu kita harus menyendiri dulu sejenak, supaya kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Berarti jangan sampai ada kata, kesabaranku sudah habis gitu ya? Iya, nggak boleh. Orang Kristen itu nggak boleh ada kata kesabaranku udah habis. Banyak banget ya orang Kristen suka ngomong, kan gue manusia, kan saya manusia, saya juga butuh punya batas kesabaran. Iya, kita memang manusia yang terbatas, tetapi bukan dalam artian kita ketika kita bukan berarti dalam artian kesabaran kita itu ada batas kadaluarsanya begitu. Kita sebagai orang percaya karena Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, maka kita juga sebagai anak-anak Allah yang harus serupa dengan Dia, maka dalam kehidupan kita ini juga kita harus panjang sabar, ibu-ibu semua. Baik itu menghadapi pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita atau di masa-masa saat ini ya. Jadi tolong jangan sampai ada kalimat lagi kesabaran saya sudah habis. Ya. Saat mulai berpikir kesabaranku sudah habis, kita ambil ruang tadi kayak disebutkan sama Cuan oleh dia.
kita bisa Iya, berpikir sejenak, kita tanya dulu sama Tuhan, supaya sambil kita ambil ruang, kesabaran kita pun terisi lagi, sabar lagi gitu kita ya. bisa manage diri kita kembali ya. Iya. Oke. Kurang lebih 90 menit saya dan rekan-rekan Komisi Wanita di sini menemani Sobat KW semua dalam acara AMKM. Sekarang saya mau membacakan lagi, ada request lagu dari Cuantau Lady, yaitu yang dari Ibu Shirley, Besarkan Nama Tuhan ya. Untuk menutup acara AMKM kita pada hari ini. Nanti setelah nyanyi lagu ini kita juga jangan langsung keluar dari Zoom ya. Kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan kepada untuk yang berulang tahun di bulan Maret. Oke. Ya, besarkan nama Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut membacakan yang berulang tahun di bulan Maret ini ya. Pada bulan Maret ini yang berulang tahun adalah, mungkin ketua kita bisa langsung sampaikan ya sebagai Ibu Yecin Pang. Oh, hari ini tidak hadir di Zoom ya. Yang kedua, hanya Ibu Yecin Pang aja. Iya, bulan Maret ini. Tapi karena beliau tidak ada di Zoom, ya tapi nanti kita akan tetap doakan ya. Ya, kita doakan tetap. Ya. Sebagai lagu penutup, kita nyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Setelah ini jangan lupa ya, kita foto dulu ya di Zoom-nya ya, jangan langsung keluar ya. Kasih sama angkat, kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah persekutuan Komisi Wanita kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan pelayanan kami dan ibadah kami pada hari ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu besar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya persekutuan ini. Sungguh semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak di surga, pada saat ini ya Bapak, kami teringat dengan saudara kami atau saudari kami Tuhan yang sedang berulang tahun di bulan April ini Tuhan. Kami mohon bulan Maret ini Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau Allah yang boleh menolong beliau Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, entah apapun itu pergumulan yang sedang ia hadapi pada saat ini, kiranya Engkau Allah yang boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga setiap pergumulan demi pergumulan yang ia hadapi Tuhan, ia boleh lewati dengan penuh kesabaran di dalam Engkau. Kiranya juga Tuhan Engkau yang selalu menolong dia Tuhan, membukakan jalan kepada dia Tuhan, atas segala apapun yang mungkin menjadi keluh kesahnya dan pergumulannya pada saat ini. Dan kami mohon juga kepadamu kiranya kesehatan yang daripadamu sungguh-sungguh melimpah atas kehidupannya. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami ingin menyerahkan untuk seluruh anggota Komisi Wanita Tuhan yang ikut serta di dalam ibadah Komisi Wanita pada hari ini. Bapa di surga, mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka Tuhan, tetapi kiranya Engkau Allah yang boleh menolong mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam mereka menjalani keseharian hidup mereka. Terlebih Tuhan di dalam mereka mengimplementasikan kesabaran ini di dalam kehidupan mereka. Tentu Tuhan ada banyak hal pergumulan yang mereka hadapi Tuhan mengenai kesabaran ini di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka menghadapi pasangan mereka, menghadapi anak mereka Tuhan, bahkan di dalam mereka bekerja Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh terus memimpin mereka, menolong dan menguatkan mereka Tuhan, sehingga kesabaran yang daripadamu Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan mereka, dan kesabaran itu Tuhan yang boleh menolong mereka melakukan apapun di dalam kehidupan mereka di dalam saat ini Tuhan Yesus. Bahkan di dalam relasi mereka Tuhan, kesabaran itu yang terus menolong dan memimpin kehidupan mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami ingin menyerahkan segala rencana-rencana kami Tuhan untuk acara persekutuan Komisi Wanita ke depan, baik bulan April dan bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di bulan-bulan selanjutnya Tuhan, semakin banyak orang-orang Tuhan atau Komisi Wanita Tuhan yang tergerak untuk ikut serta di dalam persekutuan Komisi Wanita. Sehingga banyak orang boleh terus diberkati Tuhan melalui ibadah persekutuan Komisi Wanita ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah setiap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang boleh terus menolong dan memimpin setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum ya, kita foto ya. Ya. Ibu-ibu diharapkan buka videonya ya semua. Sambil saya ingatkan sekali lagi ya, untuk besok jangan lupa bergabung dalam ibadah umum. Ada ulang tahun gereja yang ke-46, kemudian Jumat Agung. Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April dan Paskah tanggal 4 April. Kemudian acara Komisi Wanita ya? Komisi Wanita bulan April. Itu adalah malam kontemplasi ya untuk bulan depan. Kemudian untuk bulan Mei-nya, untuk Hari Mama, perayaan Hari Mama kita ada craft, boleh mendaftarkan diri. Bagi yang berminat nanti bahannya akan kami kirim ke alamat masing-masing ya. Nanti bahannya akan kami kirim ke alamat masing-masing. Ya, silakan ibu-ibu yang masih belum buka kameranya, kita buka kameranya semua. Kita mau foto mengakhiri ibadah kita hari ini. Ci Aka, Cianti, Bu Eli, Bu Yeni, Ci Shirley, Bu Lena, silakan Bu Yeni Suryadi. Nyalakan kameranya ya. Kita mau Ci Aka, Cianti, Bu Eli. Delay ya. Ya. Delay ya. Yang kita tunggu dulu sebentar ya. Untuk Cianti, Ci Aka boleh nyalakan kameranya, Ci Shirley, Bu Yeni, Bu Eli. Nyala loh saya. Emang mati ya? Iya, kameranya mati.
Saya udah nyala dari tadi. Oh, alah. Oh, dari tadi sih gelap. Jaringan kayaknya gelap di sini. Oh. Oh, oke. Ya sudah deh kalau begitu. Oke. Laus Daniel yang foto ya. Itu Oke. kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, ibu-ibu ya. Oh, oke, sekali lagi kita foto. Senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah diedit. Oke, ya. Sampai bertemu di persekutuan minggu depan ya ibu-ibu. Bulan depan. Bulan depan maksudnya. Tanggal Saya ini 24. pinginnya nih setiap minggu. Terlalu semangat nih. Kita akan bertemu dengan acara yang lebih menarik lagi. Hari ini kita udah buat sesuatu yang beda dari bulan lalu. Dan bulan depan kita akan membuat sesuatu yang berbeda lagi. Supaya kita tidak bosan ya. Karena supaya penuh kejutan. Ya, karena kami tahu perempuan itu cepat bosan. Jadi untuk menghindari rasa bosan itu, kita akan coba sesuatu yang baru. Ya, nah ibu-ibu kalau misalkan pengen kasih ide, harusnya tuh komisi wanita kita seperti ini. Ya. Atau ada ide-ide, pengurus sangat terbuka. Ya. Jadi kita semua sangat Diterima terbuka ide. ya. Betul sekali, silakan berikan ide. Atau juga yang ingin pelayanan bersama, silakan mendaftar aja ke pengurus, nanti hubungi pengurus, nanti kita akan bantu list ya. Supaya kita belajar. Ditunggu ya. Betul. Kita belajar untuk melayani Tuhan melalui komisi-komisi. Mungkin nanti kalau kita sudah siap, dan mungkin kita bisa melayani bersama di dalam ibadah umum ya. Jadi mari kita semangat melayani Tuhan, dan terus nyalakan api itu di dalam kehidupan kita. Oke. Apakah masih ada yang mau sharing-sharing sejenak? Atau udah bosan mau leave? Oke. Ada? Atau udah nggak sabar nih? Udah nggak sabar untuk keluar dari Zoom ini. Menyiapkan makan malam. Oke, karena sepertinya ini pada diam-diam semua dan nggak ada lagi yang mau sharing. Mungkin kita sapa-sapa sekali lagi ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah ikut hadir di dalam persekutuan hari ini. Untuk AI Bong Faci, untuk Ci Helen, untuk Ci Junior, untuk Ci Lili, untuk Ci Mimi, untuk AI Fong, untuk Ci Mary, untuk Ci Aka, Ci Yanti, Ci Linda, Ibu Eli Susilo, Ibu Shopping, terus Ibu Shirley juga, terus Bu Rina, Bu Jenny, Ci Novi, Bu Yosi juga ya, dan Esther Daniel. Ada Cilinda tadi. Yang paling atas itu ada Bu Esther Daniel juga. Ada Bu Eli Susilo juga tadi. Ada Semu Mean, ada Semu Alu, dan rekan-rekan yang lain yang sudah hadir di tempat ini. Pengurus di sini banyak ya. Ada Ci Esther, ada Ci Sri, ada Ci Susi, ada Cilinda. Semoga di bulan depan yang join Zoom semakin banyak lebih ya. banyak. Hari ini tadi ada 30 ya. Terbanyaknya 30 ya. Semoga ke depan bisa mencapai 40, bahkan 50, bahkan 100 dan tak terhingga. Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang diberkati ya. Betul. Amin. Ya. Oke. Sampai bertemu lagi ya ibu-ibu semua ya. Tuhan berkati kita semua. God bless you. Kalau ada masukan silakan ya. Tuhan berkati. Ya.